Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kekasih. Apa kabar? Puji Tuhan. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan rekaman ini, tayangan ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Karena itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita dambakan dalam kehidupan kita, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Di tengah-tengah maraknya virus corona, pemerintah kita telah mengeluarkan satu kebijakan baru, yaitu mengeluarkan upaya-upaya dan kebijakan untuk menanggulangi virus corona ini supaya tidak tersebar kemana-mana. Kebijakan ini kita kenal dengan istilah protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang kekasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara khusus mencoba mengejawantahkan makna protokol kesehatan yang ditinjau dari sudut rohani, berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, protokol pertama yaitu cuci tangan dengan sabun. Ini adalah satu bentuk upaya untuk menghindari tertularnya virus corona ini, khususnya bagi tubuh jasmani atau fisik kita. Apa korelasinya dengan hal yang rohani? Amsal 4 ayat 23 berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi, secara rohani, apa yang perlu kita jaga, yang perlu kita bersihkan adalah hati kita. Karena apa yang nampak keluar, baik dalam perkataan kita, tindakan kita, ekspresi-ekspresi lainnya dalam kehidupan kita, semuanya adalah berasal dari hati kita. Baik hati kita, maka baik pula tindakannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga hati ini? Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 11 berbunyi demikian. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita menjaga hati kita bersih, yang pertama dikatakan menjaganya sesuai dengan firman. Artinya seturut dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Untuk menjaga hati kita, jangan menyimpang dari perintah Tuhan, artinya jangan kita menyeleweng, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi cara kita membersihkan hati kita, yaitu kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Menyimpan artinya kita membaca firman Tuhan, mempelajarinya, dan merenungkannya dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita dapat dijauhkan dari segala dosa. Yesus pernah bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segenap setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani kita, kita memerlukan paling sedikit 2 atau bahkan 3 kali makan setiap hari. Bagaimana dengan rohani kita? Jikalau rohani kita tidak pernah diberi makan, yaitu dengan membaca firman Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa rohani kita sangat mungkin bisa sakit dan lemah. Bapak, Ibu, jemaat terkasih, yang kedua, protokol yang kedua yaitu kita juga diwajibkan pakai masker. Pakai masker dipasang menutupi mulut kita. Tujuannya adalah agar tidak menularkan virus kepada orang lain, dan sebaliknya kita pun tidak
terinfeksi virus tersebut. Apa faktor rohaninya? Dalam hal ini kita harus menjaga perkataan kita. Dikatakan bahwa lidah lebih tajam daripada sebilah pedang, dan lagi dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Mulut kita, perkataan kita sangat mungkin bisa menyakiti hati orang lain, bahkan menyinggung orang lain dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus menjaganya, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 9-10 berbunyi demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi jaga mulut kita, agar mulut kita bukan menjadi kutuk bagi orang lain, tetapi justru mendatangkan berkat. Protokol yang ketiga yaitu jaga jarak, atau dikenal dengan physical distancing. Dengan sesama manusia, terutama dengan orang yang tidak tinggal serumah dengan kita, kita mesti jaga jarak minimal 1 meter jauhnya untuk mencegah terkena droplets dari orang lain. Karena itu hindarilah, jangan terlalu dekat. Tetapi sebaliknya dengan Tuhan, kita harus jaga jarak, yakni jangan jauh dari Tuhan. Justru kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Karena itu pemazmur sangat memahami makna dari firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan memang Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan, kekuatan, dan penghiburan, serta berkat bagi kita semua. Bapak Ibu dan Tuhan kekasih, pada kesempatan ini ada 2 hal yang mungkin menjadi penyebab menjadikan kita bisa jauh dari Tuhan. Yang pertama, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jaga pergaulan. Pergaulan sangat menentukan kehidupan kita. Orang mengatakan untuk mengetahui siapa seseorang itu, kita lihat siapa temannya. Orang temannya gerombolan pemabuk, maka kita tahu bahwa cepat apa lambat orang itu juga akan bertindak hal yang sama. Jadi jaga pergaulan. Pilih teman kita. Cari yang bisa saling mendukung, saling mendoakan, saling menasihati satu dengan yang lain, bukan yang sebaliknya. Hal yang kedua juga yang seringkali bisa menjauhkan kita dari pergaulan kita dengan Tuhan, yaitu seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kekasih, Mammon berbicara masalah keserakahan, sesuatu yang bersifat materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi, keinginan daging yang menguasai seseorang dibandingkan kerinduannya untuk mencari Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kasih, biarlah kita mengikuti petunjuk Timotius mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Protokol keempat yang terakhir, yaitu diam di rumah saja. Amsal 22 ayat 3 berbunyi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Sikon masih tidak memungkinkan untuk kita berkumpul dan beribadah bersama di dalam gereja atau berkomseria seperti biasa. Tetapi kita tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing tanpa mengurangi makna dan nilai ibadah kita kepada Tuhan. Ingat 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Allah hadir di dalam baitnya.
Dan firman Tuhan mengatakan bahwa bait Roh Kudus adalah tubuh kita. Itu artinya kita dapat beribadah dimanapun juga, kapanpun juga, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita masing-masing. Bahkan Yesus pun mengajarkan kepada kita, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian Bapak Ibu dan jemaat Tuhan kekasih, kita harus menjaga kesehatan jasmani kita dan juga rohani kita. Yang maknanya sehat rohani artinya hidup benar dan berkenan di hadapan Allah, yakni hidup yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Bapa, sehingga Dia siap untuk memberkati kita. Yang kedua, kita boleh menjadi teladan, panutan bagi sesama saudara seiman lainnya dalam hal kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, untuk sehat secara rohani, memberikan makna menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang singkat pada petang hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama, dan biarlah Roh Allah sendiri yang bekerja dalam hati kami, sehingga memampukan kami melakukan segala kehendak-Mu seturut dengan firman-Mu, sehingga hidup kami tidak hanya sehat secara jasmani, tapi terlebih secara rohani. Karena kami rindu ada keseimbangan dalam kehidupan kami, sehat jasmani dan sehat rohani. Segala hormat dan kemuliaan Engkau layak menerimanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.